Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Hajah Mustafiah Hamid yang senantiasa kami tunggu-tunggu nasihat dan fatwanya. Yang kami hormati sahabat Hajah Robiatul Fisriyah selaku pimpinan cabang Partai Nahdlatul Ulama Rembang. Yang kami hormati Ibu Hasirah Hafid selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Ibu Halimatus Sa'diyah selaku empu rumah. Yang kami hormati segenap ibu-ibu jamaah yang hadir ngaji pasan bersama fikih perempuan kali ini, dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama kali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, hidayahnya hingga akhir hidup kita. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap daripada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mampu meneladani akhlak mulia beliau. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini pasang ngaji fikih perempuan bersama Ibu Hajah Mustafiah Hamid. Hari ini temanya hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk seterusnya, waktu sebelumnya kami haturkan kepada Ibu Hajah Mustafiah Hamid. Oh ya, sebelumnya marilah kita buka ngaji fikih perempuan ini dengan bacaan umur kita. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu dan diberikan manfaatnya. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sepenuhnya waktu menghadapkan kepada Ibu Hajah Mustafiah Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'im wa immatil muslimin amma ba'du. Sahabat Fatayat serta ibu-ibu dari tim penggerak PKK yang sangat kami hormati, kita memasuki hari yang ke-6. Materi yang akan kita sampaikan adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Kita harus mengetahui hal ini karena kalau kita tidak menyadari hal-hal yang membatalkan sholat, jangan-jangan sholat kita batal, kita tidak menyadarinya. Untuk itu sebelumnya marilah kita buka bersama dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan harapan yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu dan sahabat, sholat kemarin sudah kita bahas arkanus sholat, gerakan-gerakan sholat, kaifiyah sholat, bacaan-bacaan sholat yang merupakan rukun sholat. Kemudian syarat-syarat sholat juga sudah kita bahas. Setelah kita tahu syarat wajib sholat, rukun sholat, sekarang
yang membatalkan sholat. Yang pertama, yang membatalkan sholat adalah ketika kita sholat tiba-tiba batal wudhunya. Kalau batal wudhunya otomatis batal sholatnya. Karena syarat sahnya sholat, seseorang itu harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Sedangkan pada waktu sholat tiba-tiba terasa men datang, batal sholatnya. Tiba-tiba terasa ada gas yang keluar. Tidak ada suaranya batal, ada suaranya batal. Kalau panjenengan yakin itu memang benar-benar gas yang keluar. Kadang-kadang kita seperti iya tapi tidak. Tidak tapi iya. Ragu-ragu. Nggih mboten? Karena perut kita kalau akan mengeluarkan gas itu terasa ada sesuatu yang bergerak di bagian dalam. Kalau kita bisa nahan berarti tidak batal. Tetapi ditahan-tahan ternyata keluar juga, apa boleh buat. Tidak boleh malu untuk berhenti sholat ketika panjenengan berjamaah. Kalau sendirian sholat munfarid tidak masalah, tidak ada yang perso. Tetapi ketika jamaah panjenengan malu, ya percuma, tidak sah dan itu dosa. Karena sholat harus dilakukan dalam keadaan suci. Panjenengan memaksakan karena tertutup rasa malu. Bagaimana? Karena kita di Indonesia, ya biasa saja, rukuh kita lepas, kita keluar dari shaf, dari barisan sholat, kemudian berwudu. Tetapi ketika kita sedang ibadah haji, shafnya yang rapat, kemudian jauh dari hamam, dari tempat wudu, itu persoalannya lain. Ada cara-cara, kiat-kiat tersendiri untuk solusinya. Dan hal itu ada pembahasan tersendiri ketika panjenengan manasik haji. Ya. Kedua, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Kemarin sudah sedikit kami singgung. Bergerak sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja bagaimana? Spontan. Misalkan waktu sholat ada tikus lewat. Panjenengan bergerak-gerak lebih dari 3 kali karena goyang sana, goyang sini, goyang lagi menghindari tikus yang lewat. Lebih-lebih ibu-ibu belum sudah jerit, batal itu sholatnya. Apalagi yang ketiga ditambah dengan melompat. Bergerak-gerak itu belum tentu melompat. Kalau melompat pasti bergerak. Ada ular misalnya. Panjenengan melompat yang sangat itu membatalkan sholat. Misalkan ada anak mau lewat di depan panjenengan. Panjenengan menggerakkan tangan hanya begini saja, tidak membatalkan sholat. Tetapi ketika panjenengan memberikan isyarah berkali-kali, stop dalam hati, itu jelas membatalkan sholat. Kemudian berikutnya adalah makan. Masa sih sholat sambil makan? Ini bukan makan berarti makan dahar yang 1 piring, tidak. Tetapi
memasukkan sesuatu meskipun hanya lembut lewat tenggorok. Contohnya panjenengan sliliden. Cara Jawa sliliden. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Memang kaya bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Anak-anak sekarang tumper itu tidak tahu, nempur itu juga tidak tahu. Ya. Sliliden itu ada sesuatu bahan makanan, sisa-sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi. Wah, seangelit dawane kalimatnya. Kalau bahasa Jawa kan gampang. Sliliden itu sudah paham. Delalah sililite ini, silidennya ini, barang kecilnya ini lepas. Berbuka dahar kelepon, dahar gethuk, hanya sedikit kelopo. Iya, terselip di antara gigi kita, kemudian terlepas. Ini bagaimana? Kita idukan tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Daripada mengganggu malah masuk. Kalau gelegeen, Bu. Gelegeen tidak membatalkan karena tidak ada sesuatu yang meskipun aromanya gelegeennya sirup kawis. Mungkin mboten. Mungkin gelegeen, tapi kan tidak ada sirup kawisnya. Maka panjenengan wudunya disempurnakan. Disunahkan berkumur-kumur sampai 3 kali. Berkumurnya juga harus yang sungguh-sungguh. Karena panjenengan habis berbuka atau habis bertakjil. Karena kemungkinan panjenengan takjil supaya panjenengan batal puasanya, kemudian wudhu, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru dahar. Tapi panjenengan tadi sudah takjil. Takjil itu dahar sedikit, korma yang disunahkan untuk tanda panjenengan sudah berbuka. Aroma korma harus hilang. Aroma apa saja yang di mulut harus hilang. Caranya berkumur dengan sempurna. Kemarin itu sunah-sunahnya wudhu banyak sekali ya. Telinga kanan dulu masing-masing 3 kali. Kalau sholat, kalau puasa itu tidak disunahkan berkumur ketika wudhu setelah habis matahari tergelincir. Bau, Bu, enggak apa-apa. Justru baunya mulut orang puasa akan berubah di akhirat nanti sewangi minyak kasturi. Tapi ya jangan sengaja dibau-bauin. Nanti subuhnya berkumur, ya. Zuhurnya kalau belum bergelincir sinar mataharinya juga berkumur. Itu hanya makruh. Tidak sampai membatalkan wudhu. Saya masih ingat Kiai Asfani, kalau Ramadan itu kan seharian membaca kitab, ngaji dengan santrinya. Itu kalau sudah sore itu berkumur. Hanya berkumur saja karena sudah suaranya serak, sudah kering itu, mulutnya kering. Hanya dibasahi, berkumur, dibuang. Dibasahi, berkumur. Hanya berkumur saja. Supaya segar, tidak kering. Berikutnya makan yang sedikit, sengaja atau tidak sengaja membatalkan. Sengaja maupun tidak sengaja membatalkan.
Makan garis miring minum. Minum itu ya tidak mungkin ya kalau sengaja sholat sambil minum. Berikutnya bersuara selain bacaan sholat. Bersuara mengeluarkan kalimat yang di luar sholat, di luar bacaan-bacaan sholat. Contohnya, meskipun hanya satu huruf ya, ada temannya manggil-manggil panjenengan, Bu Siti, jenengan yang dalam nopo ning jo? Tidak nggih. Nopo sholat? Coba panjenengan menawi sholat bilang A. Lho jenengan sholat je A. Hanya satu huruf itu membatalkan sholat karena itu merupakan jawaban. Itu kan dalam kalimat panjang, iya saya ada di rumah tapi saya sedang sholat. Batal itu. Atau tidak sengaja ketika sujud ada sesuatu yang lancip, contohnya kerikil kecil, ketika kena dahi kita sakit pas kukulen, kena kukule, dia insting, aduh, ya batal, batal. Ini kelihatan ya nggak sengaja, wong itu ucapan spontan tapi batal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di luar sholat. Meskipun hanya satu huruf. Berikutnya, tidak menghadap kiblat kecuali di luar Masjidil Haram. Kiblatnya satu, yaitu Ka'bah. Yang dimaksud kiblat itu Ka'bahnya, bukan barat atau timur. Nah kalau kita ya wajib ke barat karena arah kiblatnya ada di sebelah kanan kita, barat. Kalau saya menghadap ke selatan, kanan saya. Tapi kalau panjenengan menghadap ke utara, kiri panjenengan. Ukurannya adalah arah Ka'bah. Kemudian diperlebar lagi, bukan Ka'bah, arah kota Mekah. Kalau pas pancel Ka'bah itu jelas sulit. Ya, maka ketika panjenengan sudah yakin ini menghadap arah kiblat, sudah ada biasanya kalau di masjid-masjid itu bentuk ukuran tegelnya, keramiknya sudah ada tandanya, ada tanda-tanda softnya, jadi agak miring. Tapi untuk sekarang karena pandemi aturannya berubah. Kalau dulu merapatkan soft, tapi sekarang renggangkanlah soft karena sesuatu hal. Dan ini yang menyedihkan, Indonesia tahun 2021 ini belum ada kepastian diperbolehkannya negara Indonesia mengirim jamaah. Belum ada kepastian, Mbak. Ya, itu berita yang terakhir itu belum ada kepastian. Bisa tidak, bisa iya. Iya pun hanya sedikit. Itu prihatin, tapi ya bagaimana, jamaah harus menerima kenyataan karena memang ongkos hajinya luar biasa mahalnya, karena transportasinya biasanya satu bus itu 40 orang, sekarang hanya 20. Kamar hotel biasanya diisi 4 orang, sekarang tinggal 2 orang. Itu kan secara ekonomi sangat tinggi, memberatkan jamaah. Kalau terpaksa memberangkatkan itu tomboknya negara sangat banyak. Berikutnya, nah ini ada pertanyaan.
bagaimana kalau kita berkendaraan di atas kapal laut ketika kapalnya belok arah? Di awalnya kita sudah lurus betul menghadap kiblat, tetapi ketika kapal ini belok ke kanan atau belok ke kiri, apakah kita beringsut tempat berdirinya kita? Tidak. Kita tetap, karena bisa membahayakan oleng. Jadi kita tetap saja karena arah pertama kita sudah arah kiblat. Kemudian mendahului gerakan imam lebih dari 2 rukun. Kalau 1 rukun masih sah. Itu saja sudah tidak etis. Orang sholat kok mendahului imam. Yang namanya makmum itu mengikuti. Mungkin karena jaraknya imam dan makmum sangat jauh misalkan, atau nyuwun sewu karena dia tidak perso, akma. Akma itu apa, Bu? Panca indera. Soconya tidak berfungsi. Ya. Belum waktunya rukuk, dia sudah rukuk. Tetapi ketika imamnya rukuk, dia posisi masih rukuk, itu boleh. Tetapi ketika 2 rukun dilampaui, imamnya rukuk, belum rukuk, makmumnya sudah rukuk. Ketika imamnya rukuk, dia sudah iktidal. Ini jelas membatalkan sholat. Padahal kita makmum yang di depan, imam yang di belakang itu mengikuti setelah gerakan imamnya sempurna. Ini rukuk, ini baru rukuk. Ini iktidal, ini mengikuti iktidal. Jadi ketika ini baru begini tidak bergerak dulu. Jadi ini kalau sudah sempurna panjenengan mengikuti. Kemudian sujud sempurna, panjenengan mengikuti sujud dan seterusnya, karena panjenengan makmum. Jangan sampai mendahului gerakan imam sampai 2 rukun dapat menyebabkan batalnya sholat, tapi tidak membatalkan wudhu. Wudhunya tetap. Selanjutnya sengaja menambah rukun sholat. Sengaja menambah rukun sholat karena panjenengan merasa sholatnya terlalu sedikit, rukuknya hanya sekali, panjenengan nambah rukun, rukuknya 2 kali. Fatihah surat pendek, rukun, iktidal, sujud. Tapi panjenengan tidak. Setelah iktidal sami Allahu liman hamidah sampai selesai, kemudian rukuk lagi. Setelah rukuk berdiri lagi, baru sujud. Membuat model sendiri. Hukumnya batal. Sekarang itu fenomena yang ada, sholat kebutan. Biarkan saja mereka, kita tidak usah meniru. Kita melihatnya saja sudah pegel kabeh. Iya betul. Pernah buka itu panjenengan? Di Jombang ada, di Kediri ada, ya monggo. Bagi kita itu sholat adalah menghadap kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah. Kenapa harus buru-buru, wong waktunya panjang. Sholat taraweh itu kan bisa jam 8, bisa jam 9, jam 10 juga bisa. Menambah rukun, sujud ditambahi. Kemudian hal-hal di luar rukun panjenengan menambah sendiri. Itu jelas membuat aturan sendiri, membatalkan
sholat. Kemudian tertawa. Tertawa dengan senyum sama tidak Ibu? Yang disebut tertawa itu sampai terbuka mulut kita dan mengeluarkan suara. Namanya bisa cekikian, bisa cekakaan. Terpingkal, pingkal, terbahak-bahak. Sholat kok terbahak-bahak. Kemarin itu saya karena cucu-cucu ikut jamaah membuat pola yang membuat suasana gaduh, rasanya ya ingin tertawa tapi diempet. Nah, itu dilema membawa anak-anak serta itu. Satu sisi tarbiyah itu pendidikan supaya anak-anak terbiasa mengikuti sholat tarawih yang panjang. Tetapi dilema berikutnya adalah tidak bisa tahan anak-anak itu, apalagi dengan kakak dan adik-adiknya, sepupu-sepupunya, kumpul semua. Yang rukunya keijet, yang ingin tangannya bikin usil ke kaki kakaknya, dan seterusnya. Tapi kalau kita keras, dia akan purek, bendal. Nah, bagaimana kita? Ya kita harus tetap melatih mereka semampunya. Tidak perlu kita mendidik secara keras, dibentak-bentak, dihukum kalau tidak mengikuti, belum waktunya. 2 rakaat, 3 rakaat terus duduk jagongan, ya biar saja. Karena itu pembelajaran. Tapi kita sebagai orang tua harus tetap melatih dan menahan tawa. Di samping menahan kesel kita. Kesel itu pingin marah tapi kita harus menahan. Berikutnya adalah batal wudhunya. Tadi sudah otomatis kalau sholat batal wudhunya maka batal sholatnya. Tetapi kalau gerakan dan seterusnya itu membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Panjenengan harus bisa milah-milah mana yang membatalkan wudhu dan mana yang membatalkan sholat. Berikutnya adalah kena najis. Ketika panjenengan sholat kena najis, pernah kami singgung, kalau najisnya sedikit dan panjenengan bisa nyelentik dan selamat, maka selamatlah sholatnya. Tetapi gerakannya panjenengan malah membuat najisnya melebar karena masih banyak, masih basah, maka batal sholatnya. Panjenengan harus ganti pakaian, ganti rukuhnya karena banyak. Tetapi ibu-ibu kalau kena darah misalkan jamaah temannya udune pecah, nyiprat panjenengan, kalau mengalir itu najis. Nanah darah yang tidak mengalir karena sangat sedikit tidak masalah ya, karena darah nanah itu najis. Kemudian menggantungkan niat. Nah ibu-ibu, menggantungkan niat itu apa? Menggantungkan niat ingin membatalkan sholat. Panjenengan tadi sholat zuhur, mulai awal takbiratul ihram sudah niat zuhur, Allahu Akbar, takbiratul ihramnya betul, niatnya di dalam hati betul, dan dituntun lafalnya betul. Kemudian iftitah, kabiro. Kemudian Fatihah. Fatihah surat pendek. Kemudian ketika sujud kerentek di hati karena mendengar gluduk. Waduh, gluduk. Sebentar lagi hujan.
pemean saya banyak. Nanti kalau memang benar-benar hujan, maka aku batalkan sholatku. Ini namanya menggantungkan niat. Ketika hujan betul panjenengan batalke, kemudian membetulkan mengambil pemean, itu panjenengan jelas batal. Tapi tidak jatuh hujan, tapi sudah menggantungkan niat ingin membatalkan, itu dapat membatalkan sholat. Hujan maupun tidak, karena panjenengan sudah niat menggantungkan keluar dari sholat, maka sholatnya otomatis batal. Contoh-contoh yang lain banyak, tidak harus hujan. Nanti kalau ada tetangga saya ater-ater, karena tadi seharian saya rewang, pasti insya Allah saya dapat ater-ater. Nanti kalau kulanuan, saya akan membatalkan sholat saya. Nanti kalau ada JNE datang, karena saya sudah di bel sekitar jam 3, saya sholat asar dulu Tapi nanti kalau tiba-tiba ada tukang anternya datang, saya akan membatalkan sholat saya. Nah, itu semuanya dapat membatalkan sholat. Berikutnya adalah naudzubillah min dzalik, murtad. Keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam, otomatis tidak berkewajiban sholat. Jadi dalam kegiatan sholat itu ada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi panjenengan ingkar. Enggak mungkin Allah kok cuma satu. Saya keluar saja dari agama Islam. Baru niat akan keluar itu sudah murtad. Ingkar tidak adanya Allah. Ingkar adanya kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkar itu saja sudah membatalkan sholat karena panjenengan murtad. Hal-hal semacam ini ibu-ibu yang dapat membatalkan sholat. Panjenengan kalau Allahu Akbar itu bayangkan kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Panjenengan sedang melihat laut saja, panjenengan muncul tauhidnya. Keyakinan semakin menebal. Jadi panjenengan kalau rekreasi, tindak-tindak, melihat sesuatu, munculkan tauhid panjenengan. Melihat bunga-bunga, ya Allah, janda bolong iki kok apik-apik to, sing bolong iki sapa? Akan muncul tauhid kita. Panjenengan waktu sholat juga demikian. Munculkan tauhid kita. Munculkan rasa takarrub kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendengar kasetnya Mbah Bisri, mbahnya Mbak Iyah itu begini waktu sujud. Buminya dijak omong, "Mi, bumi, besok aku masuk ke bumimu. Saya jangan dicepet ya Mi, bumi." Itu waktu sujud berdialog dengan bumi. Untuk apa? Takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap gerakan sholat itu diawali dengan takbir, itu hukumnya sunnah. Tapi yang takbir pertama yang disebut takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat. Hal ini untuk menumbuhkan kekhusyuan. Karena sering banyak yang bertanya, "Bu, caranya khusyuk itu bagaimana?" Saya saja sedang mencari jalan, mencari upaya untuk khusyuk. Karena khusyuk itu sangat sulit. Tetapi berlatih terus menerus. Jangan takut sholat kalau belum khusyuk.
saya tidak sholat kok, karena saya belum bisa mengerjakan dengan khusyuk. Kapan lagi sholatnya bisa khusyuk kalau tidak dimulai dari sekarang? Apalagi yang nyun sewu Islam tapi sebatas KTP. Saya itu pulang dari majelis ini kemudian ke perapatan Busasi itu ke utara belok ke sana itu di warung itu minum enak. Anak-anak remaja itu ya jilbaban, terus ada mas-mas enak. Kalau yang perempuan saya husnudzon saja, sedang sedang haid, sedang uzur. Itu saja diperbolehkannya untuk berbuka, itu saja menyalahi etika. Kita itu jangan ngedeng. Jangan ngedeng itu ya. Ngedeng itu pamer kalau tidak puasa. Kita itu haya, harusnya malu. Kita dengan anak saja kadang harus delik. Jangan sampai keluarga yang lain, apalagi yang belum tahu tentang haid, supaya tidak menjadi tanda tanya oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Kita harus punya sifat haya, malu. Jangan ngedeng. Lah itu juga saya husnudzon saja, Tapi yang laki-laki, ketika kita minta, seandainya kita minta KTP-nya, nanti kan tertulis Islam. Tertulis Islam. Nah ini loh, Islam yang sudah membumi di Indonesia karena Islam itu mayoritas, tetapi yang menjalankan syariat Islam belum sesuai dengan jumlah yang beragama Islam. Artinya kuantitas dan kualitasnya belum imbang. Lah, kita ngaji di sini dalam rangka meningkatkan kualitas kita. Karena di dalam pertemuan semacam ini yang belum perso menjadi perso, yang sudah perso menjadi lebih ingat kembali. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin tanya jawab, nanti dapat di sesi tanya jawab. Kalau yang kami sampaikan ini ada betulnya, insya Allah karena bimbingan Allah semata. Tetapi ketika banyak kelirunya, itu adalah karena keterbatasan kami, karena kami hanya menyampaikan dari kitab yang kami sarikan. Mungkin bahasa kami tidak sesuai dengan bahasa kitab, kami mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kau selilitin, ya. Buka saja Mbak, nggak apa-apa, jarak jauh kok. Pada waktu kita selilitin, itu bisa kita keluarkan. Nah, saya pernah membaca mengeluarkannya itu sebelah kiri apa sebelah kanan, karena ada waktu saya membaca itu Pak dikeluarkan tapi lewatnya ini. Ya, terima kasih. Mengeluarkan itu sedikit. Yang penting tidak membahayakan kiri kanan. Misalkan panjenengan selilitin sedikit ditambah air liurnya yang banyak, yaitu tidak etis, namanya mengganggu lingkungannya. Ngelek itu
ngelek itu diperbolehkan ketika idunya masih di lingkungan mulut. Puasa maupun sholat masih diperbolehkan. Tetapi kalau selilit itu harus dikeluarkan dengan gerakan yang tidak over. Masuk mengeluarkan itu over kan tidak ya? Sidik saja dengan ujung lidah ke kiri, betul. Itu saja. Ke kanan juga tidak masalah kok. Tapi baik karena anjurannya ke kiri. Tapi kanan tidak membatalkan. Yang penting tidak mengganggu kanan kirinya tidak mengganggu. Sebesar apa toh? Kan kecil sekali, ya. Boleh. Kalau misalkan panjenengan idu betulan dan panjenengan sholatnya sendirian, itu juga boleh. Itu boleh. Tapi tidak berlebihan sampai 25 kali misalkan. Ya itu ya over. Ya. Terlalu. Oke, kita itu belajarlah untuk khusyuk. Maka wudunya disempurnakan. Kemarin saya matur, kotoran ini sisa-sisa itu ada istilahnya kok itu. Apa itu? Ya kotoran mata lah. Itu yang kering itu harus disingkirkan karena bisa menghalangi air dengan kulit. Kemudian lilin itu juga harus dibersihkan. Nah ini ada pertanyaan Mbak. Kalau sudah kadung bermake up, yang make up-nya itu tebel, itu bagaimana? Sekarang kita tanya dulu, make up-nya itu kira-kira airnya bisa kena pori-pori kulit apa tidak? Kalau memang seperti topeng, make up-nya jelas menutupi kulit, maka tidak sah wudunya. Maka dianjurkan temanten yang mau di make up ketika baru dibersihkan, cuci muka, itu berwudu dulu. Kemudian di make up sebelum ditata rias rambut, waktu zuhur sholat. Kemudian baru di make up. Silakan. Ada kiat-kiatnya. Menahan supaya tidak batal. Sekarang kalau batal, abot nanti sholat dengan make up. Tanya diri sendiri. Kalau abot make up, ya panjenengan berarti mengabaikan sholat. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu penafsirannya wailun, itu celaka. Celakalah kamu. Tapi ada yang masuk neraka, mengabaikan sholat. Orang yang mengabaikan, orang yang ngeremeh-temehkan sholat. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Rekreasi tidak ada tempat kok. Ya sudah enggak usah. Nanti saja di qadha. Nah, itu namanya mengabaikan kewajiban. Monggo yang lain. Nggih. Waalaikumsalam. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya pas ada tamu, saya itu dehem, itu termasuk seperti bersuara atau tidak? Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dehem dengan sengaja sebagai isyarat bahwa panjenengan sholat batal. Sekali
Nah, menunjukkan bahwa keberadaannya kan sudah ada niat. Nah, kalau itu diterjemahkan kan tadi bisa menjadi kalimat yang panjang. Yo, aku lagi sholat iki lho, aku nang kene tunggu. Itu bisa. Jadi panjenengan harus benar-benar sholatnya ini khusyuk. Tapi kalau isyarat untuk membenarkan, mengingatkan imam yang lupa, itu boleh. Kalau jamaah laki-laki mengingatkan itu memakai ucapan subhanallah. Tapi kalau perempuan itu ada suara. Tapi gerakannya ini karena untuk mengingatkan. Hanya itu saja. Kok yang diingatkan tidak tahu, ya sudah. Kita sudah ikhtiar, kita makmum saja. Jumlahnya apa itu rakaat misalnya, ya lanjut nggak apa-apa. Karena sudah diingatkan tahiyat akhir kok dia malah 5 rakaat zuhurnya, ya nggak apa-apa. Sudah berusaha untuk mengingatkan. Dan ini diperbolehkan untuk munfarokoh. Munfarokoh itu keluar dari jamaah. Misalkan panjenengan sholat tidak tahu menahu siapa imamnya. Ketika setelah membaca Fatihahnya celemotan, tidak sesuai dengan ilmu tajwid, panjenengan merasa tidak nyaman, panjenengan munfarokoh, niat keluar dari jamaah, tapi panjenengan tetap gerakannya sama, tidak masalah. Gerakannya mengikuti, tapi niatnya lepas dari imam, karena panjenengan merasa Fatihahnya kurang tepat tajwidnya. Itu boleh, diperbolehkan munfarokoh. Saya juga pernah itu munfarokoh ketika bersama-sama dengan teman, ketika dia mengimami tidak ala kita, sholatnya tidak ala kita, tapi dia waktu itu memberanikan diri sebagai imam. Kalau kita itu oyo-oyoan jadi imam, paling kita itu pengennya jadi makmum. Itu tidak, saya ya yang jadi imam, begitu. Ya kan kita mengikuti, ternyata beda dengan kita. Maka gerakan yang berbeda itu membuat kita syak, saya keluar saja kita. Contohnya gerakan yang tidak cocok ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu meskipun sunnah mengangkat tangannya, tapi ada caranya. Caranya adalah mengangkat dengan tidak membuka lengan dan tidak lebih dari kepala kita. Untuk perempuan tidak membuka lengan. Nah, tidak membuka lengan. Itu membuka lengan dan di atas kepala. Nah, kan aneh itu untuk ukuran saya yang biasa tidak seperti itu. Saya sudah laisa minni, tidak seperti kami ini ya. Terus saya munfarokoh, tapi gerakannya tetap sama karena menghargai, takutnya nanti dia tersinggung, menjaga perasaan. Dia salam, kami pun salam, tapi sudah terlepas tidak jamaah, tidak makmum dan imam. Karena sholat itu kan ya Allah, torekohnya macam-macam. Nah, yang kita tiru siapa? Ya tadi kita meniru dari keluarga kita meniru dari kiai meniru dari pendahulunya dan seterusnya. Karena keilmuan itu harus ada nasabnya. Nasabnya itu terus ada. Saya dari bapak saya dari orang tuanya ini mondoknya di mana dan seterusnya, itu harus
ada. Jadi tidak sholat ngarang sendiri. Monggo. Yang lain mungkin Monggo. Nggih. Nggih. Ya. setelah Isya, sebelum Isya kita tadarrusan belum selesai. Terus kita minum, terus ada azan, kita melanjutkan ke Isya, itu berarti kita batal apa enggak Bu? Karena kita dalam waktu jangka itu kita sudah minum. Pertanyaannya, setelah sholat maghrib melanjutkan kegiatan tadarus, kemudian ngunjuk, azan isya, lanjut sholat isya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena belum batal. Sekarang kalau unjukannya manis-manis, lebih baik berkumur untuk menghilangkan sisa-sisa rasa yang ada di mulut. Kalau air putih saja malah no problem. Yang membatalkan sholat itu wudhu adalah yang kemarin kami sampaikan, tidak termasuk makan dan minum, tapi keluarnya sesuatu dari jalan keluar, jalan pembuangan depan maupun belakang, cair maupun padat, sesuatu itu tidak harus tinja. Kelereng misalkan tetap batal wudhunya. Kemudian bersinggungan dengan perempuan, laki-laki atau kalau perempuan tidak bersinggungan dengan laki-laki, yang laki-laki tidak bersinggungan dengan perempuan, yang asnabiyah, yang mahramnya, tidak mahramnya, yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang tidak boleh dinikahi itu tidak membatalkan, tapi wanita yang bisa dinikahi itu membatalkan. Terus panjenengan monggo mau lanjut monggo, tapi kalau panjenengan untuk mantep supaya wudhu lagi monggo, tidak ada masalah karena airnya banyak, monggo ndak apa-apa. Karena kalau panjenengan menganyarkan wudhu itu membuat pahala lagi. Karena ada kesunatan di dalam berwudu, mendahulukan sebelah kanan daripada kiri 3 kali, membaca basmalah, kemudian keluar masuknya kamar mandi, itu kan membawa pahala. Jadi kalau panjenengan kok wudu lagi bukan karena batal, boleh-boleh saja. Monggo. Ada yang mungkin bisa jadi khawatir pertanyaan bukan masih sama hampir mirip dengan tadi membuat bisa makanan. Misalnya pas kondisi sholat beler banget itu pilek. Ya, pilek itu mengambil sedikit untuk dibuang, berarti kan 2 gerakan 1, 2 itu boleh apa tidak? Terima kasih. Umbelen. Pilek melet. Ini bagaimana? Gerakannya harus hati-hati. Yang membatalkan adalah 3 kali berturut-turut. Ya jangan 3 kali. Bagaimana? 1, 2. Seperti panjenengan, misalkan ada imam yang batal, kemudian panjenengan makmum akan menggantikan posisi imam, maka jalannya adalah kanan kiri, tidak boleh kanan kiri. Jalannya begini, plek plek. Jalan kan begini toh Bu, 1, 2, 3 ya, tapi itu begini, 1 plek, 1 plek, 2 langkah plek plek. Itu harus diatur. Ketika ada imam yang batal, panjenengan menggantikan posisi imam, harus maju selangkah.
Caranya seperti itu. Jadi kalau gerakan pilek membetulkan cairan yang keluar sisi, maka gerakannya harus seperti itu. 1, sudah, jangan malah golek panggonan untuk golek lap. Maka nyun sewu disunahkan ketika berwudu menghirup sebagian air kemudian dengan keras dikeluarkan. Karena ini juga hikmahnya adalah membuang kotoran yang ada di dalam hidung. Kotoran itu macam-macam. Ada kotoran berupa pilek, upil, juga kuman yang ada di hidung. Sebetulnya Islam itu benar-benar agama yang menjaga kebersihan, nazif, ya, menjaga kebersihan. Kalau ada orang Islam kok tidak menjaga kebersihan, dipertanyakan Islamnya. Panjenengan perso membasuh muka saja berkali-kali, tidak pagi dan sore saja. Kemudian pakaian juga dipilih yang suci. Makan darah dipilih yang halal. Halalun. Kemudian yang thayyib. Thayyib itu bagus. Halalan thayyiban. Kita memilih makanan yang halal dan yang thayyib. Thayyib itu apa? Thayyib itu bisa diartikan bergizi, kemudian berkualitas, tidak busuk, itu thayyib. Kita kan mohon rezeki kan begitu, halalan thayyiban. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban, tambah lagi wasi'an. Loh, wis nyuwun halal, nyuwun thayyib, nyuwun wasi'an. Wasi'an itu luas, banyak, luas. Jadi kita itu mengharapkan rezeki yang banyak. Yang banyak, min haitsu la yahtasib, dari sumber yang berbagai macam arahnya. Kita itu kalau nyuwun karo Gusti Allah yang tamak, ibu-ibu. Yang tamak itu apa? Yang banyak. Minta panjenengan cobi, minta sehat, minta afiat, minta jodoh yang baik, minta itu Allah Ta'ala malah lebih suka kalau hambanya memohon. Itu menunjukkan bahwa kita manusia sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita tidak pernah mohon, itu panjenengan berarti sombong. Sombong. Saya enggak perlu kok minta sehat, saya sudah berobat. Loh, sing mari sehat itu siapa? Apakah karena obat? Bukan. Obat itu hanyalah wasilah, hanya perantara. Sudah ngunjuk obat macam-macam. Kalau takdirnya kapundhut, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak makan obat, hanya ngunjuk toyo yang dibacakan Fatihah, tapi panjenengan minta betul-betul. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nyuwun saestu, lho malah diparingi waras. Air itu yang dibacakan Fatihah itu ada auranya. Tersabu aura. Ada kekuatannya. Maka orang dulu itu betul, orang yang sakit disumpuk. Karena ternyata air itu jika dibacakan yang bagus-bagus membentuk molekul-molekul yang indah. Tetapi ketika air itu disumpahin dengan bahasa yang jelek, dia akan mengkerut dan membuat
gambaran yang menakutkan. Itu sudah pernah diteliti oleh profesor dari Jepang. Ternyata orang tua kita lebih pinter daripada orang sekarang. Buktinya itu Borobudur itu. Sekarang orang membuat Borobudur kan tidak bisa. Karena orang dahulu itu tirakatnya luar biasa. Sehingga mempunyai power, mempunyai kekuatan. Demikian ibu-ibu, monggo. Ada yang ingin bertanya, monggo. Nggih, monggo. Ini hubungannya sama mamang gitu. Mohon dijelaskan untuk mamang dalam hal sholat atau maupun wudhu. Aku ini mau 3 rakaat atau 3 rakaat. Aku sudah 2 porong, wis batal apa durung? Mungkin penyelesaiannya pripun? Ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu masalah wudhu, saya sudah batal atau belum? Belum. Saya belum batal atau sudah batal? Sudah. Begini, kalau panjenengan merasa, saya ulangi, merasa belum batal, ragu-ragu, ya mantapkan saja belum batal. Saya ulangi jawaban kami. Kalau merasa belum batal, ya belum batal. Tapi kalau ragu-ragu, batalkan sekalian. Wudhu itu juga sering begitu. Niatku tadi sudah pas apa belum? Batalkan. Gampang kok wudhu. Masih di kamar mandi membatalkan wudhunya. Pegang milik kita. Perso. Loh, kalau sudah dipegang kan batal kita. Miliknya sendiri ya. Itu untuk meyakinkan kalau kita sudah batal. Maka jangan Bu, panjenengan ragu-ragu sampai wudhu berulang kali. Itu banyak terjadi. Wudhu lagi. Kamu kenapa? Kita orang sah wudhuku lagi. Kenapa kamu kok wudhu lagi? Ragu-ragu. Lah, hal yang ragu-ragu seperti ini namanya was. Seperti itu. Setelah wudhu menginjak keramiknya orang, jubinnya orang, takut. Nanti kalau najis bagaimana? Ini pakai apa ini? Ini aduh. Itu menyulitkan diri sendiri. Yang wajar-wajar saja. Sekarang jumlah rokaatnya itu pilihlah bilangan yang terendah. Saya sudah 2 atau 3, 2. Tapi kenyataannya kok 3, ya ndak apa-apa. Sholat maghrib tadi saya sudah berapa ya? Diyakinkan yang terendah. Kemudian untuk nambal itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi, ya tidak apa-apa. Dulu pernah waktu sholat subuh di kemah Mina, yang ngimami orang sepuh. Kemudian lupa membaca kunut. Kemudian terakhir nambahi sujud sahwi. Itu ada yang tanya ke saya, Bu Tati, orang itu tadi pikun ya? Tidak pikun, lupa itu manusiawi. Jadi waktu iktidal yang kedua itu dia ragu-ragu mau sujud itu. Karena kok ditunggu tidak doa kunut. Saya beritahu, itu tadi Mbah Sepuh kelupaan membaca. Kok ditambahi lagi sujudnya? Iya, itu namanya sujud sahwi. Loh, ini loh ibu-ibu.
Yang kecil-kecil ini kalau tidak dipelajari ya jelas tidak tahu. Saya menjelaskan dari sedikit demi sedikit kepada jamaah yang bertanya, karena nyun sewu piantun tadi memang agak sampun lupa, pelupa, bukan agak lupa, pelupa. Tapi sebetulnya orangnya energik dan pesolek. Perso pesolek ya, mau ke masjid toto, mau apalagi toto. Jadi dia enten apa ya, pesolek rapi ya. Kalau kita itu kalau waktu di masjid, waktu ibadah haji cepet-cepetan, ndak. Oh, ibu ini memang rapi sampai sempet noto alis. Noto alis itu tangannya begini. Tidak membawa sikat tapi cuma begini. Saya cuma ini ibu ini rapi. Itu saja saya positif thinking, tidak perlu di lock-in. Memang sudah terbiasa seperti itu. Ya ingatan ya, yang ragu-ragu jumlah rakaatnya ambil bilangan yang terendah, yang kecil. Kemudian untuk wudhu kalau ragu-ragu buat batal sekalian. Jadi kalau nyun sewu wudhu itu pelan-pelan saja, yakinkan airnya melimpah lebih dari 2 kula. Kalau tidak 2 kula pakai saja keran. Kalau tidak ada keran pakai padasan. Ya, padasan itu pun harus tertutup. Artinya tidak kena najis kotoran dari udara. Bisa juga burung yang lewat. Kemudian airnya suci. Yakinkan bahwa niatnya waktu membasuh muka. Niat itu adalah gerakan hati. Masing-masing disunahkan 3 kali. Ketika mengguyur membasuh muka jangan kena tetesan air, karena kalau kena tetesan air berarti sudah mustakmal. Oleh karena itu disunahkan digosokkan supaya hilang tetesannya. Kalau buru-buru tidak sempat menggosok, ambil air yang di depan. Nyawuknya itu di depan. Begini masih totos, ambil yang di depan. Kan tidak kena totosan. Maka ada gerakan yang begini. Karena dia cepat-cepat tapi airnya selamat tidak kena totosan, tetesan dari muka. Kemudian yakinkan sikunya basah. Pelan-pelan saja, enggak usah buru-buru. Kemudian ini setelah wudhu pakai sandal jepit, yakin kalau jepitnya tidak bolong. Kemudian begini, dibeginikan atau begini. Apa itu? Ngetus. Nah, karena kalau kita sandal jepit meskipun baru kok dipakai langsung kadang nyiprat. Perso nyiprat ya. Karena masih banyak kembengan air, dia dipakai jalan. Nah, itu nyiprat. Maka ditus begini atau begini. Gampang kok itu. Kalau sudah terbiasa otomatis wudhu terus begini. Kadang ada membuat kamar mandi yang salah strukturnya. Saya itu punya kamar mandi, tidak saya tungguin, tukangnya ngawur. Yaitu kemiringannya menuju ke pintu. Kemudian lubang pembuangannya di sudut pintu. Nah, ketika wudhu selesai, airnya belum habis. Seharusnya konstruksi kamar mandi itu miringnya dekat bak mandi, maju ke bak mandi, terus di dekat bak mandi ada salurannya.
agak 1 senti lebih rendah seperti got kecil, kemudian airnya kan otomatis kita mandi ataupun wudhu, airnya langsung ke got ini, got kecil ya, saluran, terus ada pembuangannya jauh dari pintu. Jadi ketika kita keluar pintu, airnya sudah tidak ada. Dia sudah lewat. Itu saya yang beremeng, tapi ya sudah jadi. Ya, itu kesalahan saya sendiri. Kenapa konsep saya tidak saya sampaikan kepada tukangnya. Kalau bongkar-bongkar ya tambah biaya. Ya sudah. Sekarang kita harus hati-hati saja. Ketika wudhu, kita harus ada sandal dalam dan sandal luar. Kemudian kalau saya kadang untuk cepatnya, ya sandal dalam itu dari luar saya pakai, kemudian saya biur, di luar saya biur lagi. Karena rumah kami ada dapur basah, ada ruang kering. Yang basah itu memang untuk basah-basah, tidak masalah. Meskipun sudah di keramik, tapi untuk dapur basah. Karena rumah ibu saya itu seperti perondan, ibu-ibu. Perso perondan. Perondan itu siapapun masuk. Welcome. Karena rumahnya ibu itu rumah kuno, putranya banyak, cucunya banyak, yaitu tempat kumpul-kumpul keluarga di situ. Helm itu kalau tidak didelikno ya hilang. Payung itu tidak didelikno ya hilang. Kadang mulai diri. Loh ya ketemu diri ya itu karena itu perondan tapi ya saudara semua. Jadi tidak tidak menjadi problem untuk keluarga kami. Monggo yang lain. Mungkin ada masih. Mungkin saya penutup. Monggo. Lagi pertanyaan itu. Saat sholat itu ragu-raguan tentang kentut, tapi merasa tidak kentut, tapi ragu-ragu. Bagusnya gimana Bu? Karena ada jawab bahwa setan itu masih sengaja mengganggu dalam sholat, potong itu uplok dan lain-lain. Ragu-ragu dalam kentut. Kembali kepada diri kita sendiri. Kita itu selalu digoda. Batal ora, entut ora. Kriteria buang angin itu 1, udara yang keluar ada suaranya. 2, udara keluar tidak ada suaranya tapi berbau. Kalau merasa tidak dua-duanya, maka tidak buang angin. Itu saja untuk meyakinkan diri kita. Aku mau buang angin apa tidak ya? Tidak ada baunya dan tidak ada suaranya, berarti tidak. Mungkin udara yang masih di dalam. Karena kadang kulit begitu. Ya, tapi tidak keluar. Kalau keluar batal. Keluar tidak ada suaranya tapi terasa, ya batal. Kalau pandangan kroso, kan itu ada yang tekanannya kuat, ada yang tekanannya lemah, seperti baterai itu. Ada yang 220, ada yang 110. Yang kuat itu malah yakin enak itu, ada suaranya. Ya. Tidak ada baunya tapi tekanannya kuat. Yang repot itu kan yang lemah, tidak ada baunya, tapi kita merasa batal. Tapi kalau tidak, ya jangan. Tidak dianggap buang angin. Untuk meyakinkan diri itu loh. Ya, tapi kalau di luar sholat, batalkan sekalian daripada menanggung ragu, batalkan sekalian. Caranya piye gampang. Nah, itu wudu lagi. Tapi kalau di dalam sholat, usahakan tidak ada keraguan. Ada loh yang takbiratul ihram itu tidak sekali.
berkali-kali karena memantapkan diri. Nah, panjenengan sebelum takbiratul ihram berdirinya sudah sempurna, gerayangi rek maneh, barangkali ada selembar dua lembar, betulkan dulu, kalau sudah baru niat. Ya, niat waktu lam jalalah Allah, yaitu Allahu Akbar, waktu takbiratul ihram hatinya sudah bergerak niat. Niat itu harus ada jumlah, ada sholatnya itu sholat apa, kemudian sunnah atau fardu. Niat itu tidak hanya saya niat sholat begitu saja. Sholatnya sholat apa? Zuhur, sebutkan dalam hati zuhur. Kalau lafal, sebutkan lafalnya zuhur. Kemudian wajib atau sunnah sebutkan, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syarat niat. Jadi niat itu tidak hanya Allahu Akbar lewat begitu saja, tapi harus nancep di dalam hati. Yeah. Monggo, masih ada waktu loh. Ya, baru sayang. Kalau kita wudhu, kita gores kena itu terus dibebas Ediplah. Nah, syarat wudhu adalah air itu benar-benar kena kulit. Kalau masih ada bekas lemnya endoplas, maka harus dibersihkan dulu, karena itu dapat menghalangi air ke kulit. Cara membersihkan, ambil minyak kayu putih, dibersihkan, sudah bisa. Tidak harus bensin ya, kalau cari bensin malah sulit, masih di toko, di warung, kesulitan, ambil minyak kayu putih, itu bisa bersih. Yeah. Harus hilang. Yeah. harus dikelupas. Yeah. Oh, apalagi masih ada, malah di. Masih sakit gitu. Iya, enggak apa-apa Dikelupas. Iya. Kalau ini ada lagi, kalau lukanya itu besar misalnya, kemudian diperban, usahakan waktu diperban itu kondisi suci. Nah, kemudian tidak harus kena air bagian yang perbanan, itu boleh, karena darurat. Tapi waktu dibungkus itu dalam kondisi suci. Yeah. Itu hanya diusapkan saja, tidak apa-apa. Yeah. Itu boleh karena darurat. Yeah, monggo. Ya, silakan Ibu. Oh, sudah terjawab oleh temannya. Yeah. Pertanyaan yang sama. Ya, kita dialog seperti ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk semuanya. Yeah. Kira cukup, Mbak. Besok pagi insya Allah sunnah-sunnahnya sholat. Karena sholat itu banyak sekali sunnah-sunnahnya. Jika kita tahu itu sunnah, dikerjakan, kita mendapat pahala. Tapi kalau kita mengerjakan tapi tidak tahu kalau itu sunnah, sia-sia, percuma. Maka ilmu itu di situ. Ya. Ilmu gunanya ilmu. Oh, saya mengerjakan sunatan, berarti alhamdulillah mendapat nilai tambah, nilai pahala. Ya. Ibu, alhamdulillah hari ini kita diberikan kemampuan mengaji fikih Ramadan bersama Bapak Fatih Hamid. Semoga dari berikutnya kita bisa istiqomah mengikutinya. Amin. Untuk hari ini maka kita tutup dengan bacaan Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih sebelumnya. Yang mungkin setiap hari tidak bisa hadir di sini nanti bisa melihat rekam relaynya, yaitu di channel YouTube Fatayat Rendang.
Jadi mungkin ada yang ketinggalan mulai dari hari pertama sampai hari berikutnya di situ ada gitu ya. Kali dibuat diminta jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih, saya mohon maaf atas kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.